Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ansori, saya mahasiswa dari Fakultas Pertanian Universitas Tadulako Palu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Tourism Zonation System sebagai upaya pemberdayaan destinasi wisata daerah di era normal baru. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara dengan banyak sekali destinasi wisata. Bahkan saking banyaknya, hampir di setiap daerah memiliki destinasi wisatanya masing-masing. Namun, dalam pelaksanaan pariwisata di Indonesia masih memiliki beberapa masalah. Dan masalah yang kami angkat dan kami coba selesaikan dari esai kami adalah sentralisasi pariwisata. Pariwisata di Indonesia cenderung mengalami sentralisasi dalam hal kunjungan. Hal ini diakibatkan karena sudah terbangun stigma di kalangan wisatawan bahwa destinasi wisata terbagi ke dalam dua kelas. Yang pertama favorit dan yang kedua non-favorit. Sehingga stigma ini menggiring opini publik untuk lebih fokus kepada destinasi wisata favorit, yang berakibat kepada destinasi wisata non-favorit di beberapa daerah menjadi sulit untuk diberdayakan karena kurangnya perhatian dari wisatawan. Misal, wisatawan Semarang diperhadapkan kepada dua pilihan. Yang pertama, pilihan untuk melakukan kegiatan wisata ke Ubud Bali. Yang kedua, ke Candi Rejo Semarang. Kemungkinan besar atau mayoritas daripada wisatawan tersebut akan memilih melakukan kegiatan wisata ke Ubud Bali. Mengapa? Karena memang opini publik sudah tergiring untuk lebih fokus kepada destinasi wisata favorit, dalam hal ini Ubud Bali. Kondisi saat ini, Indonesia sudah masuk ke dalam era normal baru, sehingga dalam penyelesaian masalah sentralisasi pariwisata nantinya, kami mencoba menselaraskannya dengan konsep normal baru, yakni peminimalisasian kemungkinan penularan virus corona. Sistem yang tepat untuk diterapkan dalam penyelesaian masalah sentralisasi pariwisata yang disesuaikan dengan konsep normal baru adalah TOZOTEM atau Tourism Zonation System. Tourism Zonation System atau sistem zonasi pariwisata adalah sistem yang dibuat untuk membagi destinasi wisata menjadi beberapa zona berdasarkan wilayah daerahnya. Sistem ini juga dimaksudkan untuk melakukan pemerataan wisatawan pada titik-titik destinasi wisata tujuan. Perlu digarisbawahi bahwa tujuan utama dari sistem ini adalah untuk melakukan pemerataan. Pemerataan yang dimaksud adalah agar wisatawan daerah melakukan kegiatannya atau kegiatan wisatanya di destinasi wisata yang ada di daerahnya saja, sehingga nantinya tidak terjadi penumpukan wisatawan dalam jumlah besar pada satu titik destinasi wisata saja, sehingga kemungkinan terciptanya klaster baru penularan virus corona dapat diminimalisir sebaik mungkin. Dalam pelaksanaan sistem ini perlu didukung dengan pelaksanaan program-program tertentu. Namun sebelum pelaksanaan program dilakukan, harus ada jaminan bahwa sistem ini sudah menjadi kebijakan pemerintah. Mengapa? Karena sistem zonasi pariwisata menyangkut kepentingan banyak orang, sehingga kebijakan pemerintah dapat menjadi pegangan kuat agar masyarakat memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam mensukseskan berjalannya sistem zonasi pariwisata ini. Masuk ke program-program. Program yang pertama adalah Development of Health Protocol atau pembangunan protokol kesehatan. Dapat dilakukan dengan peningkatan fasilitas kesehatan, pembangunan wastafel untuk mencuci tangan, penggunaan masker, pengecekan suhu tubuh di pintu masuk destinasi wisata, sampai dengan penyediaan APD. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga-jaga jikalau memang ada indikasi wisatawannya terindikasi virus. Kemudian yang kedua adalah social media marketing. Social media marketing dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi mengenai sistem zonasi pariwisata yang disertai dengan pemberian preferensi tentang destinasi wisata di setiap daerahnya, sehingga wisatawan menjadi lebih mudah untuk menentukan pilihan kemana mereka akan melakukan kegiatan wisatanya. Kemudian yang ketiga adalah privilege for regional tourists atau pemberian keuntungan khusus bagi wisatawan yang berasal dari daerah tempat destinasi wisata itu berada. Keuntungan ini diberikan agar wisatawan lebih termotivasi untuk melakukan kegiatan wisatanya cukup di destinasi wisata yang ada di daerahnya.
Kemudian yang terakhir adalah red zone restriction. Red zone restriction atau pembatasan zona merah adalah pembatasan yang diberikan kepada wisatawan yang memiliki riwayat perjalanan ke zona merah. Sehingga nantinya sebelum masuk ke destinasi wisata, wisatawan tersebut harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, sudah melakukan isolasi mandiri selama 14 hari dan sudah memiliki surat keterangan rapid test dan swab test dari Dinas Kesehatan terkait yang dapat memastikan dirinya terbebas dari kemungkinan penularan virus corona hasil dari perjalanannya ke zona merah tadi. Kemudian, jikalau sistem-sistem atau program-program ini sudah dilaksanakan dengan baik, hasil yang diharapkan dari penerapan sistem zonasi pariwisata adalah akan terjadi peningkatan jumlah kunjungan dan pendapatan dari destinasi wisata non-favorit di beberapa daerah tadi, karena sudah ada anjuran untuk melakukan kegiatan destinasi wisata di setiap daerahnya, sehingga nanti destinasi wisata daerah tersebut dapat lebih mudah untuk diberdayakan. Kemudian jikalau di kegiatan pemberdayaan sudah dapat dilakukan dengan baik, maka nanti juga akan berimbas kepada peningkatan perekonomian bagi masyarakat di sekitar destinasi wisata daerah tersebut. Kemudian penerapan sistem ini juga diharapkan dapat memicu berjalannya kembali pariwisata Indonesia di tengah masa pandemi virus corona, sehingga pariwisata Indonesia tidak mengalami keterpurukan yang berlarut-larut yang nantinya dapat menjadi lebih buruk dari waktu ke waktu. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dalam presentasi kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.